adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Loso senang banget loh bisa bertemu dengan kalian semua, bisa menyapa kalian walaupun kalian di rumah masing-masing. Ya, kita tetap harus semangat ya, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa beribadah bersama-sama. Nah, adik-adik udah siap ya untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Oke, mari kita buka dengan doa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita walaupun kami di rumah masing-masing. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama. Jadi adik-adik ikutin videonya ya. Berikan gerakan yang terbaik buat Tuhan, keluarkan suara yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, untuk mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Sekarang ku buka telingaku.
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian 45 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-24. Nah, kita akan melihat videonya ya, ceritanya tentang apa ya? Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang,
Hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Adik-adik, tadi kita sudah menonton video bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik ya, kok Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Padahal adik-adik tahu ya cerita ini ya. Jadi sebelum Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, apa sih yang dilakukan saudara-saudaranya terhadap Yusuf? Nah, mau cerita sedikit ya. Jadi sebelum Yusuf sampai ke Mesir, nah Yusuf itu menjadi kesayangan papanya Yakub. Akhirnya saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf, dan mereka apa yang mereka lakukan? Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, ya. Kemudian menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Nah, di Mesir pun Yusuf sempat masuk penjara loh. Nah, kehidupan Yusuf begitu perjalanannya begitu nggak mulus gitu ya. Nah, adik-adik, kalau seperti itu pasti Yusuf punya perasaan benci ya kepada saudara-saudaranya. Kok dia nggak salah, tapi dia kok dibuang ke sumur, dijual sebagai budak ke Mesir, terus di Mesir dia sempat dipenjara. Tapi Yusuf luar biasa, ya. Di sini Yusuf, tadi di video, Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Nah, kenapa sih kok Yusuf punya hati yang mengasihi saudara-saudaranya? Nah, karena apa adik-adik? Yusuf sudah merasakan kasih Tuhan. Yusuf yakin bahwa perjalanan Yusuf ke Mesir, Yusuf bisa menjadi orang kepercayaan raja di Mesir, itu karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi Yusuf, ya, sehingga Yusuf boleh ada di Mesir, dan Yusuf boleh menjadi kepercayaan atau orang yang menjadi tangan kanannya raja, ya. Itu pasti ada campur tangan kasih Tuhan kepada Yusuf. Nah, itulah yang membuat Yusuf merasakan kasih Tuhan, sehingga Yusuf juga bisa memberikan kasihnya kepada saudara-saudaranya, ya, sehingga Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya, bisa melupakan apa yang saudara-saudaranya buat kepada Yusuf, ya. Adik-adik, Yusuf begitu mengasihi saudara-saudaranya sehingga Yusuf membebaskan saudara-saudaranya dari kelaparan, ya. Dia mencukupkan kebutuhan mereka. Dia suruh mereka datang ke Mesir, gitu ya, sehingga waktu itu kan terjadi kelaparan, ya, dan mereka tidak punya makanan. Yusuf mencukupkan, ya. Yusuf kasih makanan buat mereka. Yusuf bawa mereka pindah ke Mesir biar bisa hidup kembali bersama-sama dengan Yusuf, ya. Dan Yusuf juga membebaskan mereka dari kebencian, dari kepahitan, ya, sehingga mereka boleh mengasihi Yusuf kembali. Padahal dulu kan mereka benci banget sama Yusuf, ya. Nah,
karena Yusuf merasakan kasih Allah, sehingga Yusuf boleh memberikan kasih Yusuf itu kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya, sehingga dia melupakan apa yang saudara-saudaranya perbuat. Ya, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi kasih itu benar-benar melupakan. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati menebus kita orang berdosa ya. Kita dulu berdosa, kita dulu tinggal dalam kegelapan, kita nggak punya pengharapan, tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, ya, sehingga dia mau mati menebus dosa kita. Itu pun yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, jadi adik-adik, mari kita juga, walaupun mungkin adik-adik sering berantem sama kakak, sama koko, sama cici, ya, mungkin koko cici suka ganggu, ya, atau mungkin sering berebutan sesuatu, gitu ya. Nah, tapi marilah kita hari ini belajar untuk kita bisa mengasihi saudara kita seperti Yusuf, melupakan apa yang saudara kita telah perbuat terhadap kita, sehingga kita boleh saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, ya. Jadi kita melupakan apa yang sudah saudara-saudara kita buat kepada kita, sehingga kita boleh mengasihi dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, langsung akan kasih satu klip buat adik-adik. Mari kita tonton bersama-sama ya. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah, Nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Nah, tadi kita udah dengarkan ya video tentang Kaleb dan Sofia. Bagaimana Sofia mengatakan bahwa Kaleb menghancurkan mainannya, ya, mencoret-coret buku nyanyiannya dan sebagainya. Nah, kemudian Sofia juga sudah melakukan beberapa kesalahan. Nah, di sini kita harus mengasihi, ya. Sofia kemudian mengasihi adiknya Kaleb. Mengasihi dengan cara apa? Mengampuni apa yang sudah Kaleb lakukan kepada Sofia. Dengan cara apa? Tidak mengingat-ingat lagi apa yang sudah Kaleb lakukan, yaitu dengan cara menghapus. Ya, menghapus semua kesalahan-kesalahan yang sudah Kaleb lakukan. Kaleb juga menghapus semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh Sofia. Seperti Yusuf, tidak mengingat apa yang saudara-saudaranya sudah lakukan kepada dia, sehingga dia bisa mengampuni.
Ya, dia bisa mengasihi saudara-saudaranya. Ya, adik-adik juga Loso harapkan bisa melakukan itu terhadap kokonya, cicinya, mama, papa, dan semua orang. Ya, oke adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami adalah orang berdosa. Kami sudah jatuh dalam dosa, tapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Engkau menghapus dosa kami dengan cara Engkau mati di kayu salib. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami juga mengasihi saudara kami, cici, koko, papa, mama, dan semua orang yang mungkin pernah melukai hati kami, melukai perasaan kami, melakukan kesalahan kepada kami, berbuat jahat kepada kami. Bapa, ajar kami untuk mengampuni dan tidak mengingat kesalahan-kesalahan mereka, supaya kami boleh mengasihi seperti Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang adik-adik kelas Batita, kita akan menghafalkan ayat hafalan ya. Nah, siap-siap ya. Kita akan bersama-sama ikutin Loso ya. 1 Yohanes 3 ayat 11. Loso ulangi lagi ya. Sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 11. Kita harus saling mengasihi. Oke, adik-adik di rumah mengulang yuk. Sama-sama dengan Loso ya. Kita harus saling mengasihi. Sekarang yang kelas kecil B dan kelas besar serta kelas tengah ya. Kelas kecil B dulu ya. Oke, siap-siap ya. Baca bersama-sama dengan Loso. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke, sekarang kelas besar dan kelas tengah. Sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 20b. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke, sekali lagi. Sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 20b. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, jadi hari ini kita mau mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesama kita. Oke, adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat. Nah, sekarang adalah aktivitas. Nah, nanti Loso akan memberikan aktivitas di grup masing-masing ya, atau di grup orang tua. Nah, kalian mengerjakannya ya. Kemudian jangan lupa juga bilang mama papa untuk memberikan persembahan. Terima kasih semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.